Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi saya diminta untuk menjadi imam sholat maghrib. Ustaz Somad nanti jadi imam ya. Saya jawab sambil mengangguk aja ya. Tapi setelah itu diperkenalkan, ini Ustaz kita, imam kita biasanya hafal Quran 30 juz. Tak jadi saya ngangguk. Ya hafal 30 juz, saya juz 30. Maka saya tunjuk beliau aja langsung jadi imam. Kalau ada orang sama kualitas iman, tak nampak iman di dalam, lalu mana yang paling layak jadi imam satu provinsi Kepri ini? Ulil amri, gubernur. Lalu gubernur tidak mampu jadi imam, diangkatlah imam ratib namanya, imam tetap. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah mengangkat imam tetap namanya Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam salat tarawih. Kalau imam ratib tidak ada, lalu berkumpul semua orang, siapa yang paling layak jadi imam? Aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya, wa afqahuhum, dan yang paling faqih, paling alim, paling mengerti Al-Quran dan Sunnah. Dialah yang paling maju. Sampai ke bawah ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang ke-14 baru nikah. Makanya kalau bulan puasa itu banyak imam-imam dari pondok tahfiz, anak-anak yang masih sekolah. Banyak jamaah mempermasalahkan, Ustaz, ya itu imam tarawihnya udah nikah atau belum? Pak, bapak jangan permasalahkan dia nikah tak nikah. Dia memang belum nikah, tapi udah hafal Quran 30 juz. Bapak udah nikah bolak-balik, tak aku hafal-hafal. Mohon maaf yang udah nikah tak hafal-hafal. Artinya orang itu dilihat dari kualitasnya. Khairukum, siapa orang yang paling baik di antara kita ini? Ramai dari ujung ke ujung. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, pejabat, rakyat jelata, alim ulama, orang awam. Siapa yang paling baik di antara kita? Menurut Nabi, khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Quran. Guru ngaji itu yang paling baik. Guru fisika, guru kimia, guru biologi, guru matematika, guru bahasa Inggris, kursus. Anak Anda tidak bisa bahasa Inggris, kirim ke Pare. Pare Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur. Kawan saya dikirim ke Pare, mau kejar skor TOEFL, Test of English Foreign Language. Saya mau pergi dulu kemana? Ke Pare. Alhamdulillah, balik dari Pare lancar bahasa Jawanya. Bahasa Inggris mantap juga, dua-dua dia dapat. Bahasa Inggris mantap, bahasa Jawa mantap. How are you fine? Pripun kabare? Apik, wis perang-perang dina ora teko. Bonus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hari ini orang takut anaknya tak pandai bahasa Inggris, takut tak bisa fisika, kimia, biologi, matematika. Kenapa? Karena itu yang akan diuji terakhir, namanya UAN, ujian akhir nasional. Adapun dia tak pandai baca Quran, tak penting.
Yang penting dia hebat fisika, kimia. Saya bukan anti pelajaran umum. Jangan katakan Ustadz Somad ini kolot, ini konservatif, ini mau ngajak kita ke zaman batu ini. Bukan itu maksud saya. Seimbang antara penghormatan kita antara pelajaran umum dengan pelajaran agama. Maka tadi ketika sedang diajak duduk sejenak, Ustadz duduk sebentar, sempat kita menghela napas, meminum agak seteguk dua teguk sebelum iqamat. Saya tanya, ini ruangan bawah untuk apa nih? Kenapa sholat di atas? Yang bawah ini tempat pertemuan Pak Ustadz. Oh, kenapa ada layar tancap tuh di bawah? Mana tahu ruangan tak cukup, di bawah bisa nonton. Hebat. Ada sekolah di sini? Ada Pak Ustadz. Sekolah apa? Sekolah tahfiz Quran. Hafal Quran? Iya. Berapa orang? Banyak Pak Ustadz. Mantap. Ini kalau udah ada air minum bisa panjang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung Bapak Ibu yang tinggal di kota Batam, Kepulauan Riau. Kenapa? Karena ada tiang-tiang, tonggak-tonggak, bangunan akan roboh kalau tak ada tiang. Apa tiang negeri ini? Inilah anak-anak yang menghafal Al-Quran. Nih, siapa yang anaknya sudah terdaftar di sini? Alhamdulillah. Yang sedang terombang-ambing, daftar apa tidak? Daftar apa tidak? Daftar apa tidak? Daftar apa tidak? Daftarkan cepat. Yang sudah mendaftar malah dicabut, daftarkan sekali lagi. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Untuk apa anak sarjana, profesor, doktor hebat menjadi anggota legislatif, gubernur, bupati, wali kota, toh pada akhirnya apa yang terjadi? Pensiun. Berapa periode? 2 periode kalau sampai, kalau tak tertangkap ke TK. Habis. Apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nih, siapa yang mau investasi dunia akhirat yang tak putus dengan kematian? Anak-anak hafal Al-Quran. Ustaz, anaknya hafal Quran? Belum, niat udah ada. Anak saya masih kecil lagi, saya lama menikah, anak masih kecil. Dari hati paling dalam azam sudah ada. Satu-satunya cita orang tua saya, emak saya yang tak tercapai itulah. Maka sedih saya kalau sudah cerita. Kalau sudah diungkitnya lagi masa lalu, aku ingin kau hafal Quran, mat. Aku Abdul Somad, mak. LC S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 MA dari Maroko. Aku sudah jadi ustadz, mak. Kau tak hafal Quran. Cita-cita dia ingin saya hafal Quran. Itulah yang sampai mati tak akan tercapai. Insya Allah, mak, aku memang tak hafal Quran, tapi anakku nanti tengoklah. Hafal dia, kita tengok aja lah nanti. Yang penting niat sudah ada. Niat itu yang paling penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus. Yang dulu rajin salat duha, salat tahajud, salat witir, salat tarawih, salat tasbih, salat qabliyah, salat ba'diyah, mati, putus. Tak ada orang mati salat. Kalau ada sempat ada orang mati salat, lari yang orang takziah itu semua. Yang dulu rajin semua ceramah kemana-mana, diundang ke Pulau Bintan, diundang ke Batam, diundang ke Pulau Lingga, diundang. Siapa itu? Saya sendiri. Saya kan baru dari Bintan, dari Batam, dari. Begitu meninggal dunia, mati, putus, tak terdengar lagi suaranya. Kami dengar Pak Ustaz. Di mana? www.youtube.com. Tak ada orang mati ceramah, putus. Tapi ada yang tak pernah putus. Apa dia? Waladun salihun, anak-anak yang soleh. Mati kita dimakan cacing tanah, tapi anak yang hafal Quran satu hari mengulang hafalannya 2 juz. Orang hafal Quran itu satu hari ngulang hafalan 2 juz. Maka sebulan dia khatam 2 kali. 15 hari khatam, 15 hari khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menetes macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Tuh kalau anak kita hafal Quran. Ini enggak,
ditinggalkan anak penyanyi musik metal. Tiap malam dia metal. Mengalirlah dosanya. Tolong videonya jangan dipotong. Ini dipotongnya video pas saya sedang bilang gini. Siapa yang motong mengupload di internet, diejek-ejeknya saya, neraka jahanam tempatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini akan hafal Quran. Maka bagaimana ketika sholat tarawih 30 malam, mereka yang akan imam di depan menjadi imam sholat tarawih. Di masjid-masjid lain copat, imamnya bukan tanggung-tanggung, Valentino Rossi. Begitu selesai sholat, koyak-koyak kain orang. Tapi alumni dari Masjid At-Taqwa pelan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tenang hati jamaah. Masjid lain dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di mana letak kekhusyuan salat? Di mana letak nikmatnya merasakan manisnya salat? Kenapa imam tak hafal Quran? Di Mesir, alumni Al-Azhar, imam hafal Quran. Di Saudi Arabia, Syekh Abdul Rahman Sudes hafal Quran. Makmum-makmumnya tenang di belakang. Kenapa? Karena mereka yang makmum pun ikut mengulang hafalan di bulan Ramadan. Mereka kalau hafal Quran, nanti pas bulan Ramadan, imamnya baca Quran, dia ngulang hafalan di belakang. Maka ketika imam itu baca satu juz, dia santai. Kenapa? Dia pun sedang mengulang hafalan di belakang. Menangis imam depan, nangis juga dia depan. Kenapa? Imam itu baca ayat sedih, dia sedih. Bukan macam orang kita pergi umrah sampai di Masjidil Haram menangis, imam depan nangis juga di belakang. Apa yang kau tangiskan? Lama betul baru rukuk. Orang dia tak hafal, ngawang-ngawang lah pikiran dia. Coba kalau anak-anak yang hafal Quran ini jadi makmum, dia ngulangi hafalannya, terus dia tenang nyantai. Ibarat perjalanan, bisa dia tengok, oh belok sana, belok sini, oh ini sudah sampai halaman sekian, masuk, oh balik halaman baru. Orang dia hafal di kepala dia semua. Ini tak hafal, bingung lah. Tengok ke atas, lamanya ngakanya beruntung. Kita harus balas sakit hati kita di masa lalu. Aku tak pandai baca Quran, anakku mesti jadi qori. Aku tak bisa baca Quran, anakku mesti jadi hafiz. Aku tak hafal Quran, anakku mesti menjadi penghafal Quran. Aku tak pandai takbir, suaraku tak bagus, anakku nanti malam Idul Fitri mesti bertakbir. Buat grup-grup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak siapa tu Pak? Anak saya lah. Hebatnya siapa? Dulu bapaknya. Bapak yang latih dia. Enggak, saya serahkan ke Masjid At-Taqwa. Aku harus balas dendam. Aku dulu tak dapat pendidikan yang baik. Aku dulu tak diperhatikan orang tuaku. Maka anakku mesti dapat pendidikan. Begitu. Ada juga orang tua sekarang balas dendam. Aku dulu tak bisa ngaji. Aku dulu tak bisa baca Quran. Aku dulu tak bisa takbir. Aku dulu tak pandai azan. Maka anakku mesti lebih goblok daripada aku. Itu orang tua neraka jahanam tempatnya. Maka beruntung bertuah ibu-ibu di belakang yang punya menantu para penghafal Quran. Oh, orang tuanya beruntung Pak Ustadz. Orang tua punya anak hafal Quran biasa. Yang paling luar biasa siapa? Mertua punya menantu hafal Quran. Anak-anak kita, yang masukkan kita, yang bayar uang sekolahnya kita, yang daftarkannya kita, yang berpisah kita, yang menetes air mata saat berindu kita. Biasa kalau punya anak hafal Quran. Tapi punya menantu hafal Quran luar biasa. Nyekolahkannya nggak pernah, mendaftarkannya nggak pernah, keluar duit nggak pernah. Tiba-tiba setelah 25 tahun punya mantu hafal Quran. Itu menantu siapa tuh yang hafal Quran?
Makanya nanti kalau mengadakan fit and proper test mantu, yang pertama ditanya berapa juz hafalannya. Kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Tapi kalau kau cari dunia, akhirat belum tentu kau dapat. Ini contoh kasus. Di mana kejadiannya Pak Ustadz? Tak perlu disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Gak maulah saya punya anak hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Gak maulah punya anak hafal Quran, paling-paling jadi anggota Dewan Hakim MTQ Provinsi Kepri. Gak maulah punya hafal Quran. Ini orang otaknya terkebelakang, gak layak hidup di zaman sekarang. Cocoknya hidup di zaman PKI. Sekarang anak-anak hafal Quran dapat beasiswa dari Pemprov, dapat beasiswa dari muhsinin konglomerat orang kaya, dapat beasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi yang hafal Quran. Silakan mau pilih fakultas apa, mau pilih jurusan apa. Bayangkan yang hafal Quran 30 juz, hebat dia, masuk SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dipilihnya jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tidak selamanya jadi imam. Yang bakat jadi imam silakan, yang bakat jadi guru silakan, yang bakat politik ikut dia. Begitu dia masuk ilmu politik, S2 politik, S3 politik, otaknya cerdas, malaikat mendoakannya siang, pagi dan malam, pulang dalam keadaan doktor, nasib baik jadi gubernur Kepri. Kalau sudah gubernur hafal Quran, setiap dia sholat jadi imam, jamaah melimpah ruah. Kenapa? Siapa yang tak mau jadi makmum, cabut SKPNS. Saya kalau jadi imam, setiap selesai salam saya miring ke kanan. Kenapa Ustaz miring ke kanan? Hadis riwayat Muslim, Nabi miring ke kanan karena sahabat ingin barokah sebelah kanan. Tapi ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kalau selesai jadi imam dia ngadap ke jamaah. Ustaz gak pernah, sekalipun saya gak pernah ngadap ke jamaah. Kenapa? Saya gak berani. Nabi dulu selesai sholat dia ngadap ke jamaah, dia periksa satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana sebulan? Mana sebulan? Mana sebulan? Yang hafal Quran, ambil politik, ikut pilkada, jadi gubernur, jadi imam, hafal Quran, bisa diperiksanya satu-satu selesai sholat. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang berkepala? Mana yang tak berkepala? Kenapa dia bisa periksa? Karena dia punya segenggam kekuasaan. Kalau dia menjadi anggota legislatif, menjadi anggota DPRD, provinsi, kota maupun kabupaten, dia akan duduk, dia pasti akan menolong memperjuangkan Al-Quran. Berapa alokasi dana APBD provinsi, kabupaten, kota yang kita cocok untuk penghafal Quran, dia akan perjuangkan. Menurut saya 20% untuk pendidikan, 15% untuk kemaslahatan umat. Ini harus diperjuangkan. Kenapa? Karena dia hafal Quran, merasakan sebagai seorang penghafal, merasakan bagaimana dulu sakitnya menjadi santri. Itu yang tak bisa dirasakan, karena ini ilmu rasa. La ya'rif man lam yaduk. Orang tak tahu kalau tak pernah merasakan. Di pesantren bukan senang. Ibu-ibu yang sudah menitipkan anak, jangan menangis, jangan menetes air mata. Kalau menjenguk dia, kuatkan. Kalau enggak sanggup, jangan tengok. Jangan jenguk anak di tempat tahfiz yang sudah mondok membawa bekal air mata. Anak, kamu pulang aja ya. Kalau ibu tak kuat, jangan datang. Kalau mau datang, kuatkan. Gimana Pak Ustaz, saya enggak kuat. Asal nengok dia nangis terus. Nangis dulu di rumah sampai kering. Setelah kering baru datang. Kau tegar ya nak, apapun yang terjadi kau harus tetap belajar di sini. Ibu tinggalnya di mana? Di Batam. Anaknya mondoknya di mana? Di Masjid At-Taqwa. Berapa jarak? Hah?
Berapa jaraknya? Cuman 10 km Pak Ustadz. 10 km nangisnya 10 hari. Saya kuliah di Mesir 4 tahun. 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun. Jangan dipoto. Ini saya foto gini dibuatnya komen, harus beristri 4. Banyak foto saya dipleset-plesetkan orang. 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun saya kuliah di Mesir. Tak pernah sekalipun balik kampung, tak pernah sekalipun orang tua menjenguk, tak pernah sekalipun emak ayah saya nelpon mengatakan kami rindu pada kau nak. Tak pernah. Sampai terlintas di pikiran saya, jangan-jangan aku ni anak angkat. Setelah pulang punya anak, sekarang rasanya rindu sama anak luar biasa. Buah hati belayan jiwa. Baru saya tahu begitu sakitnya berpisah sama anak. Kalian baru jenguk 2 minggu sudah merajuk, lari lompat pagar. Jangan, kuatkan hatimu nak. Kirim WA, SMS ke rumah. Apapun yang terjadi, aku tak akan pulang. Walaupun sedang liburan. Tapi kalau bisa kalian kirimlah duit. Jangan sampai mental kita hancur gara-gara ini. Lebih baik ibu sekarang menangis meratap daripada nanti menangis. Sekarang nangis kenapa? Karena mereka belajar Quran. Sekarang menangis kenapa? Karena mereka mondok. Sekarang menangis kenapa? Karena berpisah. Masih dapat pahala. Tetesan air matanya bernilai pahala. Daripada 20 tahun akan datang. Nangis kenapa? Karena mereka sudah kena narkoba. Nangis kenapa? Karena mereka berzina. Nangis kenapa? Karena mereka ikut garong perampok. Nangis kenapa? Karena maksiat dan dosa. Sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak jauh-jauhkan untuk membentuk engkau nak. Kalau hendak membentuk buluh bambu, biarlah dari rebung yang putih, yang lembut, yang lunak, bisa dibentuk melengkung, bisa dibentuk melingkar, bisa dibentuk membulat. Tapi kalau sudah jadi bambu yang keras, bambu kuning, hanya 2 kemungkinan. Kalau tak dia patah, kepala kita pecah. Nih yang sedang lembut dibentuk. Tak tahan saya menengok mereka di pesantren tahfiz Pak Ustadz. Kenapa? Di rumah kasurnya spring bed 2 lapis. Di sana TV. Di rumah makanannya manja, enak, tenang, kenyang, lemak. Cabainya dibelah. Takut anak kepedasan, bijinya dibuang, dicampur gula merah agak manis sedikit, disuapkan ke mulutnya, pedas nak. Tapi begitu di pesantren kami tengok cabainya dalam tong besar ember, bukan cuman bijinya yang diblender Pak Ustadz, batang akarnya pun ikut juga. Sabar, kau sedang digembleng ketika ada orang menikah. Berikut ini pemasangan cincin dari mempelai laki-laki setelah akad nikah, sebelum jangan. Pemasangan cincin kepada tangan mempelai perempuan setelah akad nikah. Semua memandang berkilau cincin emas luar biasa. Orang memandang kenapa? Setelah jadi cincin emas. Itu prosesnya orang tak mau tahu. Mau tahukah mereka bagaimana proses dia menjadi cincin emas? Tak tahu mereka. Mereka tak tahu bahwa emas itu berasal dari nun pedalaman hutan Kalimantan, di dalam sungai yang dalam. Diambil itu kuali besar, diambil tanah liat, diputar-putar mau mencari emas. Untuk membedakan, memisahkan mana kuning tanah, mana kuning emas, mana kuning satu lagi. Setelah nampak ini sampah, ini kotor, ini bau, barulah dapat butiran-butiran emas. Belum jadi cincin. Butiran emas tadi dimasukkan dalam cetakan, dibakar, panas, menyala, merah untuk menghilangkan karat kotor. Setelah hilang hitam-hitamnya, emas tinggal bulat bergumpal. Setelah itu baru dicetak, dipahat, diukir bulat. Belum juga cocok, diukir, dipahat, diukir, dibakar, diukir, dibakar, digosok,
setelah itu barulah dibawa ke Jakarta, dari Jakarta dibawa ke Kepulauan Riau, setelah itu barulah diletakkan di etalase kaca, semua orang menengoknya, barulah anak gadis terpukau melihatnya. Yang ini untuk akad nikah kita nanti ya, kata si laki-laki. Iyalah, dengan berurai air mata karena duitnya tak sampai untuk beli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang berapa banyak laki-laki menikah maharnya Al-Quran, tapi bukan Quran untuk diamalkan. Oh, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat dan solat kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, itu naik. Al-Quran diletakkan di sampul kain sutra, lalu kemudian kain sutra tadi pun digulung, Quran diletakkan di dalam, setelah itu diletakkan di dalam kotak kayu jati yang dibeli dari Jepara, bukan main indahnya. Setelah itu diperlihatkan, sudah cocok kainnya? Cocok. Sudah mantap Qurannya? Mantap. Bisa ditutup? Bisa. Dipaku 4 sudut sampai mati tak pernah dibuka. Diletakkan di lemari kaca di ruang tamu. Setiap tamu yang menengok, melihat, memandang, semuanya terkagum luar biasa sambil memanggil kucing. Bukan begitu memuliakan Al-Quran. Mereka tak punya Quran dalam kayu jati, mereka tak punya Quran dalam kain sutra. Di mana Qurannya nak? Katanya kau mau nikah dengan anakku dengan mahar Quran. Mana Qurannya nak? Sudah di sini semua Pak. Bisa kita tes? Bisa, tapi jangan bapak yang ngetes, karena bapak tak pandai baca Quran. Oh gitu, janganlah, jangan sombong begitu. Walaupun kau sudah hafal, calon mertuamu itu kau tahu tak pandai, lembutlah sikit, jangan keras-keras. Kenapa? Al-adab fauqal ilmi. Ada ilmu, ada yang lebih hebat daripada ilmu. Apa dia? Adab, tata krama, sopan santun. Kata si perempuan, bang, abang kan hafal Quran. Iya, ayahku ini tak pandai baca Quran. Tak apa-apa Adinda, nanti kita ajar sama-sama. Kurang ajar menantu gitu Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan itu ketika orang sibuk malam pertama liburan ke Bali, liburan ke Hawaii, liburan ke Eropa, tapi menantu yang hafal Quran tadi bagaimana? Dia mengajar istrinya. Kenapa? Karena dia pernah mendengar riwayat ada sahabat Nabi yang menikah dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Nabi sedang ceramah nih. Ketika Nabi sedang ceramah, tiba-tiba tegak seorang laki-laki, seorang perempuan laki-laki, tegak perempuan. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ya, inni wahabtu laka nafsi, inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Aku berikan diriku kepadamu. Nabi diam aja, Nabi cuek, Nabi diam aja. Karena Nabi terlalu lama diam, tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku aja lah. Serius loh, mau ente nikah sama dia? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin. Pulang kau ke rumah, cari cincin walaupun terbuat dari besi. Pulang dia ke rumah, dibukanya lemari, dicarinya cincin besi, tak ada. Ini orang sudahlah susah, nekat. Pulang dia lagi ke menghadap Nabi, tak ada ya Rasulullah. Cari lagi, kain pun tak apa-apa. Pulang dia ke rumah, dicarinya, bongkar, dapat satu kain. Lalu dia bawa ke Nabi, ya Rasulullah, aku dapat satu kain. Kau mau nikah dengan dia? Iya. Maharnya apa? Ini kainnya Rasulullah. Kainmu berapa? 1 ya Rasulullah. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Terdiam dia. Suasana sepi. Hal ma'aka minal Quran? Apakah kau ada hafal Quran? Dia jawab, suratu kada, suratu kada, suratu kada, suratu kada. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu aslinya. Tapi jangan gara-gara ini bapak yang dulu nikah pakai mahal Quran lalu pulang ke rumah ngomong ke istrinya, Adinda, ternyata nikah kita bermasalah. Nikah yang dulu pakai mahar Quran sah,
Jangan sampai nanti jamaah komplain ke pengurus gara-gara Ustadz Somad suami saya ini lain aja niatnya sekarang Pak Ustadz. Saya ulang sekali lagi, nikah yang kemarin pakai Quran sah, tapi kalau dia hafal Quran dia tidak hanya sebagai mahar, tapi dia ajarkan istrinya, maka dia pun maju ke depan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibacakannya ayat-ayat Al-Quran. La taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Kenapa rumah itu kuburan? Tak ada suara ayat Al-Quran, tapi rumah ini baru malam pertama sudah terdengar ayat-ayat Al-Quran. Tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, ayat Al-Quran beberapa halaman, terdengar suara luar biasa, macam suara tawon. Malaikat mencatat, huwallazi anzala sakinata, dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, dalam hati orang beriman, dalam rumah orang beriman. Kan nampak wajah-wajah menyesal tak nikah sama hafal Quran kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu yang menyesal di masa lalu jangan meratapi, jangan menangisi nasib. Anak-anak gadis ibu akan datang, booking memang dari sekarang. Ada 100 nomor seat kosong. Datangi anak-anak penghafal Quran itu. Nak, nanti kalau kau sudah lajang, kau sudah sekolah, kau datang ke rumahku ya. Saya anak saya laki-laki pula. Kalau anak saya perempuan, dah saya booking satu anak-anak ini. Luar biasa. Berikan infak, zakat, wakaf, sedekah, menolong mereka menghafal Quran. Bapak ibu yang punya duit banyak, datang itu ke pesantren. Pak Kepala Direktur Pesantren Tahfiz Quran, berapa anak-anak yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang rusak, berapa whiteboard yang copot, berapa guru yang belum digaji, tolong catat semua. Besok sore saya datang kemari, besok sore bawa daftarnya. Ini pak yang belum bayar, nih bapak mau tolong, enggak mau nengok aja. Tolonglah, itulah yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun harta yang banyak melimpah ruah, tak ada yang bisa menolong. Tapi ini yang kita tolong, ini tegak masjid berdiri megah. Senang saya ceramah di Masjid At-Taubah ini. Kenapa? Tak ada tiangnya, tak ada tiang. Manfaat dari masjid yang tak bertiang, sop tak ada putus, dari ujung ke ujung tak putus. Manfaat dari masjid tak ada tiang, pandangan kita lapang, segar bugar, kamera pun tak terhalang untuk mensyuting. Manfaat dari masjid tak ada tiang, ceramah ustadz langsung ke telinga jamaah, makanya semuanya mendengar. Coba kalau ada tiang, tersangkutlah ceramah itu ke tiang-tiang. Luar biasa Masjid At-Taubah, lebar, luas, tinggi. Cuman yang sakit asam urat agak payah sedikit naik ke atas. Tapi disediakan di bawah layar tancap, tengoklah bawah. Penasaran dia, bergoyang puyak layar itu dihembus angin. Kadang-kadang bulat muka ustadz itu, kadang-kadang peta ada nampak. Nasib lah tak bisa naik. Tenang, pahala bapak ibu yang di bawah sama dengan yang berada di atas, sama-sama rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau anak penghafal Quran itu perempuan, dapat beasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dokter spesialis, pulang ke Batam jadi dokter di rumah sakit. Bayangkan, habis dia sholat duha, mengulang hafalan 2 juz, dia pun masuk ke ruang pasien, dibawanya jarum suntik. Ibu sakit? Iya nak. Menengok wajahnya berkilau cahaya, bekas air wudhu, pancaran hafal Quran, belum disuntiknya udah sehat pasien. Tangannya yang sejuk karena hafal Quran, pancaran nur ilahi yang turun faidur rahman, dipegangnya kening si ibu. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, baru disuntiknya. Tenang hati si ibu. Coba kalau anak yang tak pandai baca Quran masuk ke ruang pasien, anak metal pula tuh, masuk ke dalam, rambutnya macam durian, 3 warna, merah, kuning, kelabu, kuku hitam. Wah, anak-anak funky kuku hitam, anting-anting, di sini 6 biji, di sini 6, di sini 1 biji, macam sapi kurban. Bawanya masuk dia ke dalam ruangan rumah sakit. Siapa tadi yang mau disuntik? Siapa? Ibu-ibu menengok, ucat sangkanya malaikat maut. Apa ini gitu?
Tak ada pendidikan agama. Maka terlalu banyak sudah mulut yang kontra, yang mengamuk. Mengapa kita tidak islami? Mengapa ulama didiskriminasi? Mengapa tidak ada keadilan? Mengapa? Sudah terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Gelap, gelap, gelap. Kenapa tak ada satu yang menyalakan lilin? Ustadz-ustadz tak pernah bicara politik. Ustadz-ustadz di dalam khusyuk hanya mengajar saja. Lalu apa kata orang? Apa nih ustadz-ustadz ini? Tak peduli kepada keadaan. Kalian mau unjuk rasa silakan, kalian mau mengamuk di jalan silakan, tapi kami fokus dengan perjuangan kami. Mereka sedang memperbaiki umat ini. 100 anak hafal Quran akan melahirkan 100 anak, akan melahirkan 10 penghafal, akan punya ini istri, maka 100 menjadi 200. Kok bisa jadi 200? 100 anak menikah 100. Itu kalau tak poligami. Bayangkan kalau istrinya 400. Lahir anaknya 4 lagi. Luar biasa. Orang baik-baik punya investasi akhirat. Oleh sebab itu ketika mendengar ini tadi, maka membangkitkan semangat al-mahiru bil Quran. Mereka yang mahir membaca Quran, hafal Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bangkit nanti dari kubur bersama malaikat. Wa idzal quburu bu'sirat, ketika kubur dibangkitkan. Ketika bangkit dari kubur, ditengoknya sebelah kanan malaikat, kiri malaikat, muka malaikat, belakang malaikat. Aku kok sama malaikat? Aku kan manusia. Kau dibangkitkan bersama malaikat karena engkau penghafal Al-Quran. Dan mereka bisa pula memberikan syafaat. Di mana orang tuaku? Di mana emakku? Di mana ayahku? Emak dan ayahmu di sana di ruang transit. Datang dia ke ruang transit, lalu dia bisa menolong, menarik. Kenapa? Syafaat orang-orang beriman, dengan syarat antara ibu dan anak masih satu signal, sama-sama simpati. Tapi kalau sudah lain nomor, roaming payah itu. Nah, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita sampai jam 7.20. Kami akan pergi ke masjid Darul Ghufran. Kita akan lanjutkan di sana, kemudian tanya jawab pakai kertas dan mikrofon, insyaallah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.